Puji Tuhan. Saya juga menyapa yang ada di rumah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya agak surprise gitu ya. Saya lihat khotbah saya pada malam kedua dan saya dengarkan lagi khotbah saya. Saya ternyata di sana berjanji ya akan melihat lebih dalam lagi tentang kuasa dan tenaga ini. Tenaga kuasa yang dimiliki oleh setan pun oleh Allah, oleh anak-anak dunia ini dan oleh anak-anak Tuhan. Karena saya adalah ya seorang guru dan menurut sejarah GPI memang guru itu tugasnya untuk mengajar. Jadi bukan kalau udah tua jadi guru, bukan. Pada mulanya guru itu adalah sebagai jabatan yang mengajar. Oke, kita lanjut. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kamu. You will receive the power. Yang lain dikatakan, if the Holy Spirit come upon you, you will be filled. Kamu akan diisi oleh kuasa. Kuasa Dunamis. Seperti yang kemarin saya katakan, ada dua. Nanti kita lihat sebenarnya ada beberapa yang kita sorotin aja dulu. Yesus memberikan kuasa dalam Lukas 9 ayat yang pertama. Lukas 9 ayat yang pertama dikatakan begini, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Perhatikan, memberikan tenaga, memberikan, kata aslinya Dunamis, sama dengan Kisah Rasul 8. Kamu akan menerima Dunamis. Dan untuk tenaga kamu, maka Yesus mengambil ke-12 muridnya dan memberikan tenaga. Yang lemah-lemah ya, ada tenaga. Dunamis, dinamis ya, dan kuasa exousia, kuasa seorang raja. Nah, berarti ada dua. Kita lihat di dalam Matius. Nanti bacalah secara lengkap di mana Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan bisu. Tetapi orang Farisi berkata, Matius 12 ayat 24 dikatakan, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya, perhatikan di sini. Dengan kuasa Beelzebul, ya, Beelzebul, dan penghulu setan, Akon, penghulu setan, Akon, preman, penguasa teritori, ya. Dengan kuasa Beelzebul dan kuasa Akon, Yesus dituduh mengusir setan. Kalau kita baca, kalau ayat 28 kita akan secara maraton dari Matius 12 itu. Tetapi jika aku mengusir setan dan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Puji Tuhan. Dikatakan kuasa Roh Allah. Ada lagi sebenarnya, memang saya katakan tadi ada Dunamis, ada exousia. Satu lagi di sini dikatakan pneumatheos, ya.
pneuma, napas Allah. Dengan kuasa roh Allah, dengan, kalau terjemahan langsung ya terlihat, dengan napas Allah. Ya. Saudara, kalau ayat 29 dikatakan begini, dalam ayat 29 dari Matius itu, ya, kita akan bacakan apa dikatakan. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Catat, garis bawahi, orang kuat itu sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Saudara, orang kuat, ya, ada orang kuat di sini. Strong man. Ini dikatakan bahasa asli yang orang kuat, iskuros. Iskuros. Termasuk Arbrenda, roh teritori, roh penjijak, roh kidung, opuk baru lagi, opuk putih. Siapapun itu, strong man. Tetapi Yesus berkata, kalau sudah diikat, saudara, kita lihat di sini kata-kata Beelzebul, Beelzebul yang dipakai dalam zaman Yesus dikatakan begini. Kita lihat dalam saya akan lihat 2 Raja-Raja pasal 1. 2 Raja-Raja pertama ayat yang kedua saya akan bacakan. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria. Lalu dia menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh daripada penyakitku? Perhatikan, Baal-zebub ini adalah Allah di Ekron yang disembah sesembahan di Ekron. Kalau saya baca, ternyata ini adalah dewa pelindung atau dewa Jupiter. Baal-zebub juga dikatakan dewa Ekron dan dewa pelindung lalat ikan. Lalat. Bagaimana itu roh gentayangan yang digambarkan dengan malat, maut, kata bahasa Batak. Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Sama seperti lalat ini, tidak tahu di mana datang, dari mana, ngok, sebentar lagi pergi datang, ya. Baal-zebub. Dan pernah suatu kejadian di mana Allah, setan itu datang ke pelataran surga. Dan Allah bertanya, Ayub 1 ayat 3. Ayub 1. Ayub pasal 1 ayat yang ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi, menjelajah bumi. Itu apa? Menjelajah, mengelilingi.
Di lalat ini yang akan hingga kemana saja. Yang berkata, aku mengenai ini menjelajah mau. Saudara, maka yang ini lagi, the Exodus itu sering disebut the Lord of House, the Lord of House. Nah, kalau the Lord of House katakanlah kepala rumah tangga kayak gitu ya. Yang berikutnya dikatakan Prince of Evil. Prince of Evil, pangeran kejahatan. Ya. Kalau dia pangeran kejahatan, saya kemarin saya dengar khotbah Bapak Pendeta kita, ada dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan karena ya seorang anak telah diberikan kepada kita, seorang putra telah lahir bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan dia bernama apa? Penasehat ajaib. Ya. Dan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ya. For to us a child is born, to us a son is given, and the judgment will be upon his shoulder, and his name is called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Dan perhatikan kenapa saya ambil dari sini, karena tadi apa? Pangeran kejahatan. Tetapi di sini Prince of Peace, pangeran damai atau Raja damai. Prince of Evil is Beelzebul, pangeran kejahatan Beelzebul, tetapi pangeran ini, the Prince of Peace, Raja damai. Kalau ini ya, tetapi kalau versi bahasa Inggris dikatakan Prince of Peace atau Shalom bahasa aslinya. Saudara, kita lihat kedua-duanya. Maka sebenarnya tidak ada satu pun persamaan antara kejahatan dan kebaikan. Paling menyamar-nyamar doa. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 dikatakan, kita akan maraton ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan pemerintah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah ini sebenarnya berasal dari arke. Arke ini, kata-kata ini juga dipakai di dalam 1 Yohanes 1. And arke and logos, pada mulanya, asal mulanya. Kenapa? Peperangan kita bukan dalam darah dan daging, tetapi mulanya ini. Dan kita nanti ya, kita bukan banyak waktu ya, tetapi lihat baca sendiri nanti di dalam kejadian 6 apa? Maka anak-anak Allah melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik, maka mereka mengambil menurut selera mereka dan melahirkan. Inilah arke. Mulanya, artinya di dalam tubuh manusia ini sudah ada genetika dari setan. Sudah ada genetika. Tak usah pun diajari berdosa,
manusia itu, atau anak kecil diajari berbohong, pasti dia mahir dalam bohong. Hanya genetika dan iblis. Pemerintah-pemerintah akal dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Penguasa-penguasa exousia. Ya. Exousia ini dicatat lagi, exousia, penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu gelap yang kosmoto, kratos, skotos. Ya. Dan melawan roh-roh di udara. Artinya, apa yang kita lihat di sini? Setan pun mempunyai struktur. Ada pemimpin. Ada mungkin di bawah pemimpin. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Perhatikan dengan tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, tadi dengan roh Allah, sekarang dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dengan kuasa Allah. Kalau maka saudara tidak akan pernah, janganlah mempertanyakan kuasa Allah. Itu luar biasa. Ya? Tidak ada apa-apanya itu. Yesus berkata hanya dengan jari Allah. Fingers God. Maka pernah satu kejadian di dalam Lukas, masih di dalam Lukas pasal yang sama, ayat 49 dan Lukas 9 ayat 49 dan 50. Yohanes berkata, "Guru." Yohanes ini ya. "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Perhatikan ayat apa yang dikatakan Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Ya. Yang menjadi pertanyaan, bandingkan dengan kejadian kepada keluarga Yahudi, imam Yahudi, yaitu Skewa. Anak-anak Skewa memang perlu diketahui, mereka juga mempraktekkan exousia, tapi sangat terbatas. Coba perhatikan di sana. Dalam Kisah Rasul 19, Kisah Rasul 19 ayat 15 dikatakan, "Tetapi roh jahat itu menjawab, 'Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi siapakah kamu? Siapakah kamu?' Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka. Mereka semua mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan duka cita." Jadi ada mungkin, saya katakan tadi, ada hierarki yang mungkin ini udah masuk kaptennya dia, ya, kapten dari setan lah. Karena kalau kita bandingkan dengan Yohanes mengusir, ya, mungkin yang diusir, yang dilihat oleh Yohanes itu mungkin hanya kopra, ya. Tetapi ini mungkin udah kolonel ini. Jadi kita perhatikan lagi di sini. Apa yang mau Yesus katakan, firman Tuhan katakan di sini? Kalau kita lihat dari mulanya pun, dari Keluaran kita lihat, Musa dan Harun berkata, "Kau harus izinkan kami pergi keluar, bangsa ini semua, bangsa Israel keluar. Hai baginda Firaun." Firaun berkata, "No." Dan Tuhan berkata, firman Tuhan berkata,
dalam Keluaran 7 ayat 12. Dikatakan masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular. Ya, tenang. Tongkat harus dilempar menjadi ular. Gampang kata magician. Ya, oleh ahli sihir dari Mesir ini. Dibuat juga ular. Seperti yang kita baca, dikatakan masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat mereka. So, perhatikan. Kenapa? Apakah kebetulan ini tongkat? No. Tongkat ini simbol dari exousia, kuasa, authority. Saudara kalau melihat Kapolri, dia punya tongkat komando. Tongkat komando yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Jikalau melihat ada authority, ada iskurios, ada setan yang mau unjuk kekuatan, maka otoritas Allah itu akan menelan tongkat itu. Saudara, kita lihat di sana. Sesudah itu apa dikatakan oleh firman Tuhan dalam Keluaran 7 ayat 22 dikatakan, "You nggak mau, maka ini air akan menjadi darah." Dan firman Tuhan juga berkata di sana dalam ayat 22 dari Keluaran 7. Tetapi para ahli sihir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun keras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang difirmankan Tuhan. Tidak mau. Sesudah dalam air, penghuni air itu mati semua ikan-ikan karena air menjadi darah. Dan hal yang sama dibuat oleh tukang-tukang sihir ini. Dan ayat yang ke-18, perhatikan baik-baik. Itulah yang ketiga. Kata-kata yang kedua. Tetapi ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra, karena udah keluar kata-kata pun disihir oleh tukang, maka terjadi ada banyak kata yang tidak bisa dibedakan antara buatan kuasa dari exousia dari Allah atau exousia daripada yang meniru-niru ini, yaitu setan. Maka lanjut kepada tulang ketiga. Para ahli itu pun membuat yang demikian dan dikatakan oleh firman, kalau you tidak mau memberikan izin kami berangkat, maka hasil pasal indah muda akan menjadi nyamuk. Perhatikan, nyamuk dia bertelur dari air. Karat bisa di darat, bisa di air, amfibi. Tapi nyamuk ini ada di udara. Perhatikan, ya. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam, saya akan menyaksikan, saudara saya, ada bapak muda saya, pendeta Kumala Silalahi, orang tua dari pendeta Latus di Cikampek. Saya ingat betul, beliau itu kena santet. Sudah tidak ada lagi apa-apanya, udah pokoknya meninggal mati aja. Dan dipanggil Bapak Ketua R.C. Burian, pendiri Gereja Pentakosta Indonesia. Biasa dulu, saya ingat, kalau beranak bagi yang paling gedenya itu untuk hamba Tuhan. Dan dipanggillah beliau sekalian untuk mendoakan bapak udah saya ini. Apa yang terjadi? Saya sudah makan dulu. Dia tidak makan. Ketua berkata, "Alang, makan." Saya nggak bisa begitu. Alang,
Aku katakan, makan. Inilah otoritas. Tiada boleh tidak dimakan begini. Begitu mau makan, saudara tahu, copot gigi depannya, gigi seri, kelentang, kelak ke piring. Dilihat, oh copot giginya. Dan dilihat ada kayak ngade-ngade gitu. Ditarik ternyata benang yang berwarna-warni. Sesudah itu jatuh pada jatuh. Apa itu? Dari giginya. Ada jarum. Apa itu? Ada kuasa dari setan. Ada tapi terbatas. Puji Tuhan. Dan bapak muda saya itu dulu masih sintua. Mulai dari sintua dia, mulai dari situ memang dia pom-pom satu ya di depan. Itu kejadian. Boleh dikonfirmasi dengan pendeta Latus Cikampang. Dan adiknya juga sama. Kenapa? Adiknya bernama Magitas Silalahi, Mitas. Gede, perutnya gede. Orang-orang berkata, oh ini kena busung. Ya memang dia kena santet. Kenapa bisa? Nah, memang di daerah Simalungun kalau ada tanam-tanaman jangan sembarang makan, nanti kembung dengan santet-santetnya. Inilah yang namanya iskuros, itulah yang namanya iskuros. Saudara tahu, begitu didoakan, maaf, begini gak ada yang tahan di rumah. Kenapa? Karena maaf, kentutnya bau sekali. Begitu didoakan, terus dan kemana? Dan puji Tuhan menjadi kempes kulitnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang di rumah, haleluya, haleluya. Jadi ambillah kuasa Roh Kudus ini kesempatan. Tidak ada apa-apanya itu kuasa setan. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, roh yang ada padamu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak.